warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan jamaah rahimahullah, silahkan dibuka kitabnya. Lanjutan halaman berapa? Halaman 1 ya, paling bawah kalau salah ya. Ya aliman akala subhat. Atur ya. Satu bawah, halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man akala subhati istabaha alaihi dinuhu wajlama qalbuhu wa man akalal harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa du'afa yakinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qalat ibadatuhu ya Ali iza qadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman fa ijastadda qadabuhu alaihi wa qallabihi syaitanan yubarrikullahu fihi wa yashabuhu wa yusgiluhu bidunya bidini wa yusahilullahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna ajabila syadid, amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini walaupun tadi diguyur hujan yang sangat deras, alhamdulillah tidak mengurangi niat kita, tidak mengurangi semangat kita untuk terus hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita kelak nanti yang akan kita tuai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan yang mulia Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Habaib kiram rahimahullah yang saya muliakan, guru kita bersama, anukan kita, sepuh kita itu Ustaz Tasir Zidan, yang dengan wasilah beliau kita bisa kumpul di sini, kita bisa berzikir, kita bisa menikmati hidangan-hidangan. Mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah permudah segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para asatidz, para kiai yang saya muliakan, yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi mahabbah kami kepada semuanya. Amin. Melanjutkan kajian kitab kita pada kesempatan malam ini, kita masih membahas seputar masalah makanan yang halal dan haram. Minggu lalu kita sudah ketengahkan konsekuensi orang yang makan makanan yang halal, makan makanan yang halal yang minggu lalu.
Nah, di antara yang halal dan haram itu ada yang namanya subhat. Apa itu subhat? Remeng-remeng. Halal enggak, haram enggak. Gimana Ustaz contoh? Ibu baru keluar rumah, lagi jalan, mau dompet, KTP-nya kagak ada. Dompet KTP nggak ada, tapi ada duitnya bu. Ya. Ibu ambil tuh duit, ibu ambil tuh dompet, ya. Ibu masukin kantong, nggak diumumin, nggak ditanyain, ini punya siapa, ini milik siapa, ya. Diem baik, dianggap rezekinya, padahal belum tentu bu. Ya. Bisa jadi ketika ibu ambil itu dompet, yang punya ngeliatin dari jauh. Nah itu masih sama, ya. Ya Ali wa Ali kata Rasul, man akala subhat. Barang siapa yang memakan makanan subhat, istabaha alaihi dinuhu, maka akan samar pula agamanya. Maksudnya apa? Samar agamanya. Agamanya juga remeng-remeng. Islam mah Islam, sholat enggak. Islam mah Islam, puasa Ramadan enggak. Islam mah Islam, ngaji orang, gitu. KTP-nya doang. Bikin KTP mah gampang diketik Pak RT. Tapi yang penting agama. Ya. Agama kita yang harus kita jaga. Ya. Nah, lalu kalau orang makannya subhat, ya. Wa ajlama qalbuhu. Dia punya hati juga gelap. Hati kalau udah gelap, ya, datang panggilan ajan, boro-boro mau nyamper ke masjid, sholat di rumah juga kagak. Datang panggilan ngaji, boro-boro mau ikut ngaji, yang ada mah di rumah. Nah, jadi hatinya itu gelap. Ya. Ini jangan sampai hati kita gelap. Pilih makan makanan yang memang halal. Nah ada yang lebih parah lagi, waman akalal haram, dan barang siapa yang makan yang haram. Nah minggu lalu Anda sudah katakan, haram ini kan ada yang namanya zatnya, ada yang namanya cara mendapatkannya bu. Beras halal, tapi kalau kita cari dengan mencuri, kita makannya jadi haram. Padahal halal, tapi kita memakannya jadi haram. Kalau itu kejadiannya, kita makan yang haram, maka bukan gelap lagi tuh hati. Mata kolbu, hatinya udah mati. Kalau hati sudah mati, repot. Duit banyak nggak mau sedekah, badan sehat nggak mau sholat, badan sehat nggak mau ngaji. Bawaannya sama orang yang dekat sama Allah degi baik. Kalau degi, saya ketemu kalimat degi itu di sini soal. Tahu satu saat degi apa itu? Ditanya mah ya dasar kalimat degi kebanyakan itu. Sama kiai degi, sama ustaz istiqomah degi. Ya. Ada pengajian degi. Udah mati udah punya hati tuh. Kalau dia bilang menjalik. Kalau makan makanan yang haram. Wahofadinu, dia juga punya agama lemah, menyepelekan perintah agama, menyepelekan perintah Allah. Padahal ketika kita di alam rahim, bu, kita sudah ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Ibu waktu masih di alam rahim ingat nggak bu? Ada ingat di tangan. Saya kasih ke Pak nih. Ketika di alam rahim, Allah bilang sama kita waktu masih jabang bayi, Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita jawab, na'am bala syahidna, betul engkau Tuhan. Kita ngomong, ya. Kita reda Allah jadi Tuhan kita, tapi begitu kita lahir, maka ada orang yang melemahkan agama.
Ada orang yang menghancurkan agamanya sendiri dengan apa? Dengan banyak majak makan yang haram. Ya. Padahal Allah perintahkan kita untuk menjauhi makanan yang haram. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinannya juga kepada Allah lemah. Aduh, saya mah sholat, ngaji kok kismin aja ya. Lemah keyakinan kepada Allah. Padahal masalah miskin bukan masalah sholat, bukan masalah ngaji. Ya. Yang penting kita melakukan sholat dan ngaji itu ikhlas karena Allah. Kalau udah ikhlas, Allah berkahi. Yakin Allah berkatan kita. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita makanan yang haram, maka apa kata Nabi? Wa ajaballahu da'watahu. Dia punya doa terhijab. Dia punya permintaan terhalang. Karena sebab apa? Karena sebab makan makanan yang haram. Kita pengen hidup berkah, ngedoa sama Allah nggak dikabul. Pengen lancar rezeki nggak dikabul. Pengen anak-anak sehat nggak dikabul. Apapun permintaan kita terhijab, terhalang karena kita makan makanan yang haram. Qalat ibadatuh. Kemudian juga sedikit ibadahnya. Ibadah sedikit. Kalau Ramadan terawih paling hari pertama doang. Sono lebih sibuk di dapur. Ayo ibu sono bukan sini mangga ibu ya. Barang bikin kue. Ayo makanya dijaga makanan kita bu. Ya, selektif kita. Ya. Nah, kemudian ya Ali wasiat Rasul lainnya. Ijaqadiballahu, Ali kata Rasul. Apabila Allah murka kepada siapa? Ala ahadin, kepada seseorang. Jadi ada orang yang disayangi Allah, ada orang yang dimurkai Allah. Biasanya ada orang yang dikasih istidraj. Apa itu istidraj? Persekot duluan kesenangan. Ntar mah di nerakanya langgeng disiksa. Orang nggak sholat rezekinya lancar. Orang nggak sholat bergelimang dengan harta. Orang nggak ibadah nggak ngaji tapi hidupnya senang. Hati-hati, istidraj. Kesenangan persekot. Ntar mah di neraka. Oh, habis digebukin malaikat. Nah, padahal itu dimurkai Allah. Makanya Nabi katakan, iza ghadiballahu ala ahadin, ketika Allah murka kepada seseorang, razaqahu malan haraman, Allah berikan dia rezeki yang haram. Berjudi menang mulu, masang togel kena mulu, diulur-ulur, ya, entah di neraka baru diketatkan gitu, dikasih rezeki yang haram. Ya. Fa'ijas kanda godobo. Apabila Allah sudah benar-benar murka kepada orang tersebut, Allah benar-benar murka kepada orang tersebut. Wa qala bi syaitanan, maka dia itu diwakilkan, ya, oleh setan untuk apa? Yubarriku lahu fihi, untuk memberkahkan hartanya. Berjudi menang mulu, masang togel kena mulu. Ada begitu. Ya. Padahal setan ngembusin tuh. Kata setan, lu sekarang menang 2 angka, tanggung masang 3 angka. Kena 3 angka kena, besok masang 4 angka udah. Terus-terusin masang. Kena terus. Ya. Hati-hati tuh. Main judi menang mulu, ya. Padahal itu adalah kemurkaan Allah. Ya. Wa yas'abuhu. Nah, setan tuh nemenin, ya, ketika dia berjudi, setan nemenin ketika dia ngecak togel, ya. Wa yusghilu bidunya 'anid din, dan dia disibukkan oleh dunia daripada agamanya. Sibuk berfoya-foya dengan hasil haram.
sibuk berura-ura dengan hasil haram, lupa sholat, lupa ngaji, lupa segalanya, sehingga dia terlalu sibuk dengan dunianya. Na'udzubillah min wa yusahilu lahu umurah dunyahu. Nah, kemudian ya, karena perkara dunianya dimudahkan, saudara, ya. Tapi yang lebih parah lagi, ketika itu melanda seseorang, rezekinya diberkahi, kemudian hidupnya enak, perkara dunia mudah, apa aja dia mau pengen terkabul, mudah. Padahal nih orang hartanya dari yang haram, Bu. Tapi dia mengatakan Allahu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kira-kira kalimat yang terakhir saya ucapkan benar apa benar, Bu? Dia bilang Allahu Ghafurur Rahim. Kalimatnya benar apa benar? Benar kalimatnya. Tapi ketika dia mengucapkan itu, kalimatun haqqin yuridu bihal batil. Kalimatnya betul, tapi dimaksud untuk menutupi ketidaktaatan dia kepada Allah. Ah, tenang aja, Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa kita berjudi. Ah, nggak apa-apa kita foya-foya, nggak usah sholat. Allah Maha Penyayang. Nggak tahu ketika lagi berjudi, lagi nyekepin jabla itu mati, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya hati-hati, ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia, sementara kita lupa urusan akhirat. Padahal akhirat itu adalah sesuatu yang lebih abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, Bu. Hidup di dunia sih nggak seberapa. Paling mantap kita kalau ikutin Nabi mah 63 kan begitu. Ada yang umurnya udah 62, Bu, ada? Hah? Setahun lagi dong. Kalau ikutin Nabi, mudah-mudahan Ibu panjang umurnya, mau, Bu, umur panjang. Sampai kapan? Kiamat ya? Mau sampai kiamat, mau sampai kiamat. Udah hancur, Ibu masih diungsak-ungsak di koncol. Nah, jadi kesimpulannya, ya, ayo kita selektif, ya. Ayo kita jaga makanan kita, jangan sampai itu masuk ke dalam tubuh kita makanan yang diharamkan dalam agama. Kenapa? Karena berpotensi merubah daripada sifat kita, merubah daripada agama kita, merubah keyakinan kita, merubah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarin sedikit mah, yang penting berkah. Apalagi kalau banyak tambah berkah. Amin ya robbal. Saya malam ini mau ngasih oleh-oleh, Bu, sama Ibu. Bu, mau oleh-oleh nggak? Tadi guru kita Ustaz Mutasar udah nyebut-nyebut guru kita Al Habib Umar bin Hafiz, ya. Saya teringat beliau ngasih amalan. Ya, kita mau kasih jajahin, Bu. Kalimatnya pendek, tapi fadilahnya luar biasa. Yang penting Ibu istiqomah. Semua pasti pada hafal kalimat ini. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul haqqul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Pengamalannya bagaimana, Ustaz? Yang dijazakan Habib Umar. Ibu baca 100 kali sebelum sholat zuhur, 100 kali setelah sholat zuhur. Jadi pas sholat zuhur sebelumnya Ibu baca 100, sudah Ibu baca 100. Ya, itu fadilahnya menghilangkan kesumpokan hati. Kemudian juga bisa menenteramkan hati, melancarkan rezeki, permasalahan insya Allah terurai. Allah jaga kita, Allah berkahkan semuanya, ya. Mau, Bu, saya jagain, ya. Baik, nanti begitu saya jajahin, Ibu tinggal jawab kobil tuh, ya. Ya. Contoh, saya jajakan Asmaul A'zam, Ibu tinggal untuk dimanfaatkan karena Allah, Ibu tinggal jawab kobil tuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan
amalan Asmaul Azam kepada jamaah malam Jumat di sini untuk dimanfaatkan karena Allah. Serempak Bu, serempak. Begitu saya bilang untuk dimanfaatkan karena Allah, Ibu jawab qabil. Ingat kuncinya dimanfaatkan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wanis Nandar binti Marwan mengizazahkan Asmaul Azam untuk dimanfaatkan karena Allah. Alhamdulillah. Tinggal diamalin deh, ya. Itu oleh-oleh dari saya malam ini. Insya saya juga ngamalin itu Bu. Alhamdulillah Allah berikan keberkahan. La ilaha illallahul malikul hakul. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pada kesempatan malam ini sehingga membawa keberkahan untuk kita, lingkungan kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Langsung Baik, bersama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Allahumma rizqan katsiran mubarakan wa ilman nafi'an wa amalan muntaqabbala. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Alim ya Syattar, ighfir lana dzunubana ya Allah, taqabbal minna du'ana ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.